Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke guys, kita udah lama banget kita nggak bikin konten ya. Mungkin hari ini kita belajar mengenai candlestick. Nah, jadi ada beberapa di grup minta membahas terkait pola candlestick. Bagaimana sih cara kita membaca yang namanya candlestick? Jadi candlestick itu gampang guys. Nah, candlestick itu terbagi cuma menjadi dua. Ada yang namanya body candle, sama ada yang namanya rejection atau penolakan. Oke. Nah, apa sih arti dari body candlestick sendiri? Jadi, body candlestick ini menunjukkan yang namanya kekuatan harga. Ya. Kalau misalnya nih body candlesticknya dia itu segini atau kecil, berarti kekuatan harganya lemah. Kalau misalnya dia segini, ya berarti kekuatan harganya juga masih agak lumayan lemah. Tapi kalau misalnya dia memang besar body candlenya, berarti kekuatan harganya itu kuat. Ya, semakin tebal dari body candlesticknya menunjukkan kekuatan harganya semakin kuat. Baik itu dia candlestick bearish maupun bullish. Kalau misalnya dia turun seperti ini, berarti dia juga sama lemah. Maksudnya kekuatan dari marketnya ini lemah. Kalau misalnya dia segini gimana? Sama. Tapi kalau misalnya dia besar segini, berarti apa? Menunjukkan kekuatan untuk melakukan penurunan yang kuat. Ya. Kalau misalnya dia hijau, menunjukkan kekuatan bahwa dia kuat untuk naik. Tapi kalau misalnya dia merah, menunjukkan kekuatan dia turun. Ya. Terus apa sih arti dari yang namanya rejection? Rejection ini penolakan harga, ya. Ini itu artinya adalah penolakan harga. Ini juga sama, ini adalah penolakan harga. Ya. Yang warna hijau pun juga seperti itu. Kalau misalnya dia lagi uptrend, ini juga adalah penolakan harga. Ini juga penolakan harga. Ini juga menunjukkan penolakan harga. Nah, penolakan harga ini itu gunanya buat apa? Untuk melihat tekanan dari marketnya, ya. Kalau misalnya kayak gini, ya kita bahas dulu ini, yang ini, ya. Artinya apa? Antara pembeli dan penjual memiliki penolakan harga yang sedikit. Antara pembeli sama penjual menemukan harganya itu tetap kuat naik, tetapi penolakan dari bawahnya sedikit, penolakan dari atasnya juga sedikit, ya. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana? Berarti menunjukkan penolakan harga dari bawah itu kuat. Apalagi tidak ada yang namanya rejection di atas, ya. Tidak ada rejection di atas seperti ini. Ini nggak ada. Berarti menunjukkan dia penolakan harga atau tekanan dari bawahnya ini kuat. Sama sebaliknya, kalau misalnya seperti ini gimana? Berarti menunjukkan tekanannya dari atas itu kuat, ya. Tekanan dari bawahnya gimana? Nggak ada. Berarti nggak ada tekanan penolakan harga dari bawah. Semakin panjang yang namanya shadownya, berarti menunjukkan penekanan yang semakin kuat. Oke. Sama ini juga penekanannya dari bawah, ya. Terus begitu juga dengan pola candle yang ketika dia lagi downtrend. Ini gimana? Berarti tekanan dari atas untuk ke bawah itu dia kuat. Nah, tapi kalau yang dari bawah gimana? Nggak ada penekanan sama sekali. Kalau misalnya ini gimana? Kalau misalnya ini berarti penekanan dari atas sama bawah ini sama-sama kuat. Rejection dari atas sama bawah itu sama-sama kuat. Ini juga seperti itu. Rejection dari atas sama bawah itu sama-sama kuat, ya. Nah, semakin panjang yang namanya rejection atau penolakan market, ya, berarti menunjukkan kekuatan penolakannya semakin kuat. Kuncinya di situ. Contoh di sini ada body candlestick, ya. Terus rejection atau tekanan dari bawahnya ini panjang banget, ya. Berarti artinya apa? Tekanan marketnya itu kuat.
rejection dari bawah. Ini kuat sekali rejectionnya dari bawah. Berarti apa? Kemungkinan bisa dia ketika dia berusaha untuk turun, dia berusaha dulu nih untuk turun, terus ditolak dari bawah jadinya naik. Berarti apa? Tekanan dari bawah ke atas itu kuat. Berarti kemungkinan dia bakal naik untuk di pola berikutnya. Oke, konsepnya simple. Contoh seperti ini. Ini ada area resisten. Di sini ada area support. Ya. Terus tiba-tiba ada suatu tren ya. Tren itu naik ya. Gini. Tren itu naik. Nah, trennya lagi naik. Nah, tiba-tiba ada di area resisten. Ketika di area resisten, dia berusaha untuk naik nih. Naik ternyata nggak jadi, dia turun lagi ke bawah. Otomatis yang atas ini jadi rejection ya, atau penolakan harga. Berarti apa? Harga kamu cukup sampai di sini. Harganya cukup sampai di sini ya. Kamu tidak boleh lebih dari harga resisten ini. Ditolaklah dengan penolakan market yang panjang. Penolakan harganya kuat dari atas ke bawah. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi downtrend, turun. Konsepnya simple ya. Terus misalnya lagi, ketika dia sudah di bawah seperti ini ya, dia berusaha untuk menembus support panjang ini, ternyata ditolak, ya kan? Berarti di sini jadi apa? Rejection. Berarti artinya apa? Artinya harga kamu cukup sampai di sini. Kamu nggak boleh lebih dari harga ini, ya. Kamu nggak boleh lebih nih dari harga ini. Akhirnya apa? Akhirnya berubah menjadi bullish. Ya, dia naik. Sama konsepnya. Balik lagi dia ke resisten. Dia berusaha naik, terus turun dikit gini, ya kan? Terus dia berusaha lagi untuk naik lagi gini, akhirnya dia tembus ya. Berarti apa? Berarti market sudah melakukan breakdown atau penembusan. Harganya sudah tidak ada yang namanya rejection ke bawah. Dia kekuatannya kuat untuk melakukan kenaikan. Berarti kemungkinan dia bakal melanjutkan kenaikan. Konsepnya kayak gitu, simpelnya. Oke. Nah, sama konsepnya juga seperti ini ya. Ada area resisten. Ini ada area resisten. Kita yang simpel-simpel aja ya belajarnya. Di sini ada area support. Ya. Nah, ada market sedang naik. Market sedang naik. Ya. Terus tiba-tiba ada di area resisten. Ketika ada di area resisten, ya, di sini dia berusaha untuk naik, ternyata nggak jadi, dia turun, terus dia naik lagi gini, jadilah yang namanya doji, ya kan? Ada rejection dari atas dan bawah. Nah, apa sih arti dari kata doji ini sendiri? Gunanya apa sih doji ini? Terus gimana sih analisis doji ini? Nah, kalau misalnya kita tahu, ya tadi kita sudah belajar gunanya body candlestick untuk melihat kekuatan seberapa besar sih kekuatan untuk buyernya atau sellernya. Kalau shadownya atau rejectionnya itu menunjukkan penolakan marketnya seberapa banyak sih, seberapa besar sih, ya kan? Nah, konsep dari doji ini simpelnya gini. Body candlestick tipis, ya kan? Berarti menunjukkan apa? Lemah marketnya. Shadownya gimana? Shadownya seperti ini. Berarti apa? Menunjukkan antara harga penjual dan pembeli ini sama-sama melakukan penolakan yang kuat. Sama-sama melakukan penolakan yang kuat antara dari buyer dan dari seller. Jadi di sini dia sama-sama kuat, sehingga antara harga penjual dan pembeli itu sama-sama kuat. Atau istilahnya harga ini bingung sebenarnya mau kemana. Dari rejection bawah juga ada, dari rejection atas juga ada. Jadi di sini konsepnya dia ini lagi bingung.
Kalau misalnya dia ditembus dengan candlestick yang berwarna hijau di sini ya, berarti dia mengalami break. Dia mengalami penembusan. Tapi kalau misalnya di sini dia warnanya merah, berarti dia mengalami pola pembalikan. Nah, kalau dia jadi merah dia pembalikan, tapi kalau misalnya dia jadi hijau, dia melakukan penerusan. Ya. Maka apa? Maka kalau misalnya kita ngelihat di sini ya, kalau misalnya nih ternyata jadinya merah, ya kan? Oke, kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa kita sekarang melakukan yang namanya pembalikan harga. Contoh di sini jadi merah. Setelah dia bingung ya, di sini dia bingung nih, di sini di dojinya kita sepakat jadi warna merah. Akhirnya apa? Akhirnya turun. Itu. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya itu nggak perlu kalian hafalkan namanya, tapi kalian tahu konsepnya seperti apa. Sebenarnya saya juga hafal terkait nama-namanya. Misalnya kayak gini, ini namanya doji. Kalau misalnya yang seperti tadi, ini namanya hammer, ya kan? Terus kalau seperti ini konsepnya gimana? Jadilah yang namanya evening star. Kalau di bawah jadinya gimana? Jadilah morning star. Nah, kalau kalian menghafalkan nama tapi kalian nggak tahu konsepnya seperti apa, itu percuma. Lebih baik kalian menghafalkan konsepnya, maka kalian ketika menghafalkan nama jauh lebih gampang dan jauh lebih mudah. Kita di sini memahami bukan menghafalkan. Oke? Konsepnya simple, jadi basicnya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita ngelihat di sini ya, time frame mana sih yang bagus ketika kita melakukan analisis? Time frame di 5 menit ke atas. Karena di time frame 1 menit, apalagi di bawahnya itu banyak false breakout. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, guys. Masih contoh dulu ya. Di sini ada di area resisten, di sini ada di area support, ya. Ini di time frame 1 menit, 1 menit. Kalau yang satunya ya, ini kita ada di time frame 5 menit, ya. Di sini ada di area resisten, di sini ada di area support, oke. Nah, misalnya di time frame 1 menit, ya, misal 1 menit. 1 menit tuh polanya gini. Dia tembus gini tapi dia balik. Ya. Terus gini dia tembus gini tapi dia balik. Ya. Nah, kelemahan kalau kita misalnya menggunakan time frame 1 menit, penembusan ini sering sekali terjadi. Ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi penembusan palsu atau fake breakout? Karena ketika kita besarkan time frame-nya ke 5 menit ya, pola penembusan ini sebenarnya cuma rejection atau cuma pola-pola misalnya kayak hammer gini. Nah, inilah rejection ini. Ketika di time frame 5 menit ini cuma rejection gini aja. Ini rejection aja. Kayak gitu. Jadi ketika kita ngeliat di time frame 5 menit nih, polanya ya dia seperti ini, normal. Nah, dia bakal normal kayak gini. Tapi kenapa sih kok di time frame 1 menitnya itu dia bisa jadi kayak gini? Karena kemungkinan pola yang ada di sini ini ada rejection dari bawah, rejection dari atas, rejection lagi dari atas, rejection dari bawah. Ya. Ini konsep basicnya. Kenapa kita menggunakan time frame yang tinggi? Semakin tinggi time frame-nya, maka false breakout seperti ini semakin jarang. Ya. Jadi kalau analisis usahakan menggunakan time frame yang besar daripada menggunakan time frame yang kecil. Oke? Konsepnya seperti itu aja, simple ya sebenarnya ya. Ini tergantung dari jam terbang kalian aja. Kalian mau di instrumen apapun, mau di saham, mau di fixed time, FX ya, mau di kripto, sama konsepnya akan seperti ini. Ya. Oke. Oke, kita contohin misal nih, ini kita di time frame 5 menit ya. Di time frame 5 menit kita nggak usah terlalu tinggi lagi karena kita open posisinya short ya.
Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih kuat, mau lebih akurat ya time frame yang besar, jangan time frame yang kecil. Oke. Simple sebenarnya. Oke. Kita lihat nih di sini ya. Set gini. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngeliat di sini ya. Saya kita lihat nih di sini. Di sini kan ada daerah-daerah area-area pemantulan ya. Ini adalah area-area pemantulan. Ini pemantulan. Nah, kalian perhatikan di area-area pemantulan tersebut. Ketika ada di area-area pemantulan tersebut ada rejection ya. Di sini malah menunjukkan rejection ya. Dikonfirmasi lilin warna merah besar, akhirnya apa? Akhirnya downtrend ya. Di sini juga seperti itu, ada rejection ya. Di sini ada kemungkinan false breakout. Coba kita lihat di time frame 10 menit. Ini bahkan ini masih 5 menit guys, belum 10 menit. Kita lihat di time frame 10 menitnya. Nah, kalian bisa lihat nih. Di time frame 5 menit tadi kan tembus ya, tapi nyatanya apa? Di time frame 10 menit dia nggak tembus. Ya kan? Bener nggak? Ini konsepnya, ketika kalian ada di time frame 1 menit, maka false breakout ini bisa diatasi di time frame 5 menit. Ketika ada false breakout di time frame 5 menit, ya, maka kalian bisa atasi di time frame 10 menit. Ketika 10 menit ini ada false breakoutnya, maka bisa diatasi di time frame 15 menit. Maka akan seterusnya polanya akan sama seperti itu dan semakin besar. Nah, gunanya kita menggunakan time frame yang besar apa? Untuk menghindari false breakout seperti ini ya. Ternyata dia di time frame 10 menit cuma rejection, bukan penembusan. Tapi kalau misalnya kita lihat, nah inilah benar-benar penembusan gitu. Kalau mau lihat tembus atau enggaknya ya di time frame yang besar baru kita ke kecil. Berarti di time frame yang lebih kecil, yang seperti ini, time frame yang kecil seperti ini sudah bukan lagi false breakout, tapi benar-benar breakout. Yang ini false breakout. Paham ya? Kalau yang ini dia benar-benar breakout, kalau yang ini dia false breakout. Jadi konsepnya itu seperti itu. Oke. Sama juga di area support juga seperti itu ya. Ketika kita di area support ya, ini kemungkinan false breakout ya. Ini ada rejection ya, berarti artinya apa? Harga kamu cukup sampai di sini, kamu nggak boleh lebih dari ini. Ini juga seperti itu. Ini juga ada rejection tapi tembus sedikit ya kan. Harga kamu cukup sampai di sini, kamu nggak boleh lebih dari harga ini. Ini juga seperti itu, ada rejection kecil. Di sini juga harga kamu cukup sampai di sini, kamu nggak boleh lebih dari ini. Ini juga seperti itu. Konsepnya simple sebenarnya. Coba kita tarik garis saja. Pakai ini aja ya. Oke, garis horizontal kita udah pasang, kita pasang di sini. Oke. Perhatikan ini di sini, di area support yang sudah kita tandai. Rejection ada penembusan sedikit ya, ini rejection. Coba kita lihat di time frame 10 menit ya. Di 10 menitnya ternyata ini false breakout. 10 menit ini false breakout ya. Coba kita besarkan lagi, langsung di 30 menit mungkin. Nah, di 30 menit ini dia masih false breakout atau penembusan palsu, masih ada di area-area daerah-daerah sini ya. Dilihat rejection ya kan, ini rejection. Nah, konsepnya seperti itu. Ketika tadi di TF 5 menit coba naikin lagi, nanti kalau 10 menit coba naikin lagi untuk melihat apakah dia benar-benar penembusan atau enggak. Nah, ini dia benar-benar tembus. Kalau ini di time frame yang besarnya aja tembus, berarti otomatis yang di time frame kecilnya juga tembus.
Nah, semakin uptrend gitu guys. Konsepnya simple ya. Oke, mungkin kali ini kita nggak open posisi karena videonya juga udah terlalu panjang ya. Jadi semoga videonya bermanfaat. Untuk sesi kali ini kita membahas terkait gimana sih kita menggunakan candlestick. Oke, see you di next video berikutnya.